bagaimana caranya supaya kita jangan disebut sebagai orang yang legalis? Nah, kata inti dari permasalahan adalah masalah hati. Tuhan selalu menekankan itu, masalah hati. Terpancing juga untuk pakai celana panjang. Ya, jadi memang, pendeta? jadi ada orang yang menyatakan janganlah wanita berpakaian seperti pria ya, seperti satu pertanyaan penting yang juga dapat kita coba untuk jawab ya, secara lebih praktikal untuk umat-umat Tuhan ya pada saat ini. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa menghindari jebakan untuk tidak menjadi legalis, tidak menjadi legalis ketika kita menuruti hukum tersebut. Jadi bagaimana caranya supaya kita jangan disebut sebagai orang yang legalis. Nah, kata legalis itu tidak ada dalam Alkitab, di dalam kata legalisme itu dalam Alkitab tidak ada, tetapi contoh-contoh tindakan legalisme itu begitu banyak ada di dalam Alkitab. Nah, pertanyaan pertama, apa itu arti daripada legalis itu atau legalisme itu ya? Buku Encyclopedia of Christianity in the United States memberikan satu definisi terhadap kata legalisme ya. Legalisme itu adalah apa? Keterikatan langsung atau keterikatan tidak langsung dari satu perilaku, satu disiplin dan praktek pada kepercayaan untuk mencapai keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan, tapi juga kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kenapa saya lebih menekankan untuk pembahasan kita pada malam hari ini? Satu, kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena mungkin saya percaya kita semua, pada umumnya kita yang mendengarkan acara ibadah pada saat ini, umat-umat Advent, kita nggak ada masalah. Kita semua yakin, oh pendeta, kami semua yakin, bahwa keselamatan itu tidak melalui apa? Penurutan hukum. Kita tidak diselamatkan karena saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Tidak. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Bukan karena tindakan-tindakan kita. Tetapi mari kita lihat, ada bagian kedua. Ada bagian kedua dari kata legalisme ini yang kalau kita tidak hati-hati, kalau saudara dan juga saya tidak hati-hati, maka kita juga dapat menjadi orang yang legalis. Menjadi orang yang legalis. Apa itu? Karena kita merasa bahwa kita memiliki satu kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang saya pakai, apa yang saya lakukan, itu yang lebih benar daripada orang lain. Orang lain tidak memiliki pakaian yang seperti yang saya pakai. Jadi saya ini lebih benar di hadapan Tuhan. Oh, Pendeta Rantum, bagaimana mungkin Pendeta Rantum bilang seperti itu ya? Mungkin Anda bertanya. Oke, terima kasih kalau memang itu muncul dalam pertanyaan Anda ya. Apakah memang pakaian ini? Bukankah kita tentu saja, saya percaya kita dalam menghadap Tuhan, kita tidak pasang seperti mungkin kebudayaan di barat ya, orang sembarangan ya. Saya tidak setuju kalau ada orang ya yang misalnya ke gereja dia pakai pakaian renang. Tentu saja nggak ada sih yang seperti begitu ya. Tetapi ada orang-orang ya, seperti contohnya saya pernah bilang ini ya, dan saya mungkin mau ulangi lagi ya. Waktu kami di Ethiopia, ada seorang mahasiswa yang tinggal di rumah kami. Mahasiswa yang tinggal di rumah kami. Hari Sabat pertama saya lihat dia, wah, kami pertama kali tiba di Ethiopia, hari Sabat pertama kami masuk, dia sudah tinggal di tempat kami ya. Di rumah kami dia tinggal. Lalu hari Sabat pertama saya lihat, wah, dia mungkin nggak ada pakaian, pakaiannya sangat sederhana, dia cuma pakai jeans dan pakai kaos ke gereja. Saya oke saja, saya pikir wah ya nggak apa-apa lah, mungkin Sabat depan mungkin saya kasih lah, mungkin kalau saya ada batik atau pakaian jas atau apa mungkin saya akan kasih. Di Ethiopia kan dingin ya, jadi nggak apa-apa orang pakai jas, bagus kita hangat ya. Jadi saya sudah pikir saya akan kasih dia jas mungkin untuk Sabat depan, karena bagi saya pribadi kalau kita menghadap Tuhan, marilah kita aja menghadap presiden misalnya, kita kan menghadap presiden ataupun itu kita dengan pakaian yang apa ya, dengan yang sopan santun lah, dengan kata lain ya, kita pakai pakaian yang sopan santun ya. Jadi itulah saya pikir ya, kita menghadap Tuhan tentunya mari kita berpakaian dengan yang sesopan mungkin dengan kata lain ya. Jadi mahasiswa ini pergi gereja dengan pakaian kaos, dengan jeans, dan saya pikir saya tidak menghakimi dia, saudara, tidak. Saya pikir mungkin dia tidak ada pakaian. Jadi itu hari Sabat pertama. Besoknya hari Minggu, saya lihat dia perlente sekali. Pakai jas, pas apa di dalamnya itu ada three pieces of suit. Lalu saya tanya, apa dia mungkin bukan orang Advent ini, bawa ke gerejanya hari Minggu? Saya tanya, Nagaza, namanya Nagaza. Kamu mau kemana? Mau ke gereja? Oh enggak teacher. Di sana saya dipanggil teacher ya. Kalau guru bukan dipanggil, kalau di Unclub saya dipanggil sir, di Ethiopia dipanggil teacher. Teacher, saya mau ke ini, saya mau ke pantai, ke danau ya, Danau Langgano dengan teman-teman saya. Loh,
kamu mau ke Langgano, mau ke pantai, mau berekreasi, dalam hati saya, dengan jas, kamu rupanya ada jas rupanya ya. Jadi saya mempertanyakan ya, oh, kenapa kalau kadang-kadang ya umat manusia ya, kalau ketemu Tuhan, kenapa kita pakai pakai kaos padahal kita ada jas? Kalau kita tidak ada baju lain dan hanya dengan kaos kita pergi, it's okay. It's okay. Yang penting sopan, pantas ya, pantas untuk menghadap Tuhan. Nah, itu poin pertama. Tapi poin kedua adalah ini yang sering kali terjadi mungkin kita di Indonesia ya. Kita di Indonesia ada baju yang dapat kita lihat pantas untuk kita pakai dalam beribadah. Artinya saya percaya kayak orang di Filipina, orang-orang gereja di Filipina, mereka masuk gereja dengan pakai barong pun it's okay karena itu cukup pantas. Itu pakaian kenegaraan juga di Filipina, barong ya, pakai barong. Tapi mungkin tidak semua jemaat. Tapi di Indonesia kita masih kita harus memakai apa ya? Harus kalau ke gereja itu harus pakai jas. Jadi ada sahabat waktu pertama kali saya diundang di Hope Channel untuk membahas ya. Saya waktu itu Jumat malam di Amerika, tapi sudah Sabat pagi. Jadi pada saat itu karena Jumat malam kita ada acara Vesper, tapi setelah acara Vesper di Visdak baru saya ikut acara Hope Channel untuk bahas pelajaran Kalau Sabat. Tapi waktu itu saya lupa tentang kebudayaan Indonesia. Saya terus saja pakai pakaian apa? Batik. Kenapa kalau di Amerika itu batik ini pun sopan, dianggap sopan untuk beribadah ya. Sedangkan pada saat pandemik, misalnya pendeta-pendeta di Amerika seperti Dwight Nelson di Pioneer Memorial Church di Andrews University, waktu dia berkhotbah dari rumah, dia cuma pakai pakaian lengan pendek lagi, ya nggak pakai jas. Jadi saya pikir, wah oke, kebudayaan Amerika mungkin oke. Jadi saya lupa. Jadi saya pakai apa? Saya pakai batik. Wah, setelah saya membahas pelajaran Sekolah Sabat, wah ada orang yang tulis ke saya ya, messenger. Wah, Pendeta Rantung kok nggak sopan santun. Pendeta Rantung kenapa nggak pakai jas? Apa you tidak tahu ini hari Sabat, harus pendeta itu harus pakai jas? Saya minta maaf, saya terus terang saya minta maaf. Kenapa saya nggak mau jadi apa ya? Saya tidak mau jadi batu sandungan ya. Saya tidak mau jadi batu sandungan. Tapi poinnya adalah saya selalu di Indonesia, saya selalu bergumul. Saya bergumul untuk berkhotbah di Indonesia, apalagi di musim yang panas-panasnya dengan pakai jas. Kenapa? Karena saya akan berkeringat hebat-hebatan, saudara. Kalau saya berkhotbah dengan jas, kalau di Amerika di musim dingin nggak ada masalah kita pakai jas ya musim dingin. Saya pikir kenapa di Indonesia kita harus di tengah siang buta hari Sabat, apalagi waktu bukan musim hujan, musim terik misalnya ya, musim kekeringan, panas sekali harus pakai jas. Ya mungkin misionaris-misionaris yang bawa kekristenan ke Indonesia itu yang dari Eropa itu ya belum nggak punya baju batik mungkin mereka. Jadi pertama kali mereka datang itu pakai jas dan sampai mereka terus-terusan itulah menjadi baju apa ya, baju kekudusan untuk masuk gereja yaitu pakai jas. Padahal kalau kita mau ikut firman Tuhan, saya bukan ingin menentang ya. Saya di Indonesia pun saya selalu pakai jas kalau mau berkhotbah. Tapi kalau saya sudah berkeringatan, saya minta izin ke jemaat. Dan pada saat saya minta izin ke jemaat untuk buka jas saya karena saya berkeringatan, saya kutip ayat Alkitab. Saya tidak sembarangan hanya untuk menghancurkan, dalam tanda kutip, menghancurkan kebudayaan Indonesia. Tidak. Karena Alkitab katakan pada saat kita membawakan apa? Kebaktian, pada saat kita menyelenggarakan kebaktian, misalnya para imam, tidak boleh berkeringat. Tidak boleh berkeringat, saudara ya. Inilah yang saya sering kutip, Yesaya 44 ayat 17-18. Maka kalau mereka, para imam ya, hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba ya. Biasanya jas-jas itu dari bulu domba ya, wool ya, seperti itu ya. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci ayat 18. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan yang cool, yang dingin ya. Tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Jadi para imam yang menyelenggarakan kebaktian di bait suci itu tidak boleh apa ya? Tidak boleh sampai berkeringat. Ya, ini saya sering kutip ya ayat ini ya. Jadi poinnya adalah marilah kita melihat bahwa hati-hati dengan apa? Jadi ada yang menganggap, wah Pendeta Rantung Anda tidak benar di hadapan Tuhan karena Anda berbicara atau berkhotbah tanpa pakai jas. Ya, tanpa pakai jas. Jadi mari kita lihat apakah kedudukan yang benar di hadapan Tuhan itu tergantung dari apa ya? Dari jas atau tidak pakai jas. Ya, jadi mari kita lihat nanti apa hati-hati. Jadi saya ingin mengajak kita
agar kita melihat ada yang lebih dalam daripada sekedar pakaian. Ya tentu saja saya ulang-ulangi, pakaian sopan yang sepantasnya. Kalau di musim dingin di Amerika Anda cuma pakai batik di musim dingin, saat ini musim dingin Anda pakai batik, wah Anda bisa beku, Anda harus pakai jas, Anda harus pakai pakaian yang tebal ya. Kecuali di dalam studio ini agak panas, makanya saya bisa pakai batik ya. Tapi poinnya adalah bukan masalah ya. Di hadapan Tuhan itu bukan pakaian, yang penting pakaian kita sopan ya. Oke, Tuhan bisa apa? Terima. Lalu apa lagi? Wah, ada lagi. Ada yang negur saya, bukan negur saya cara tidak langsung. Wah, Pendeta Rantung kok tidak pakai, pada saat menyapa tidak pakai saudara dan saudari di dalam Yesus Kristus. Nah, saya sebenarnya ada kalanya saya lupa, tapi kalau saya ingat, sekali lagi saya tidak mau jadi batu sandungan. Saya menggunakan kata tersebut, tapi ada orang yang betul-betul hanya memperhatikan nih pendeta-pendeta ini yang bicara di live stream, ini pakai kata saudara-saudari dalam Yesus Kristus atau tidak? Wah, dia tidak pakai itu kata saudara-saudari di dalam Tuhan. Waduh, dia nggak benar nih orang ini. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, apakah memang Alkitab mengajarkan bahwa kita memang harus mengucapkan? Betul, ada. Kita harus saling sapa menyapa. Sapa menyapa, tapi bukan hanya saudara dan saudari. Saya tidak menentang. Kalau saya terus-menerus ingat, saya akan selalu mengucapkan saudara dan saudari. Saya tidak ada masalah. Tetapi kalau kita melihat sesungguhnya di dalam Alkitab ada prinsip daripada apa? Salam yang sesungguhnya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, misalnya salam yang sesungguhnya adalah 1 Tesalonika 5:26. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Greet all the brethren with holy kiss. Dan Rasul Paulus 4 kali dia, selain 1 Tesalonika 5:26, dia juga ungkapkan dalam Roma 16 ayat 16, 1 Korintus 16 ayat 20, 2 Korintus 13 ayat 12. Jadi 4 kali Rasul Paulus katakan tentang cium yang kudus. Cium yang kudus. 1 Petrus, baru Rasul Petrus, 1 kali dia sebutkan tentang cium tersebut, cium yang kudus. Nah, mungkin kebudayaan kita di Indonesia, kenapa kita tidak lakukan ya? Karena kita tidak sesuai mungkin dengan kebudayaan kita ya. Tidak ada orang seperti di Ethiopia. Saya kalau di Ethiopia, dengan orang-orang Ethiopia pada saat saya selamat hari Sabat, kita harus melakukan ini, cium-ciuman yang kudus 3 kali. Pipi kanan, pipi kiri, pipi kanan. Selamat Sabat saudara, apa kabar saudara hari ini? Selamat berbahagia di hari Sabat. Jadi memang harus ada terus 3 kali semua. Laki-laki kita peluk-pelukan juga, pipi ditempel kalau laki-laki ya. Tapi pipi ditempel ya. Begitu juga dengan apa? Wanita dan pria. Jadi itu yang mereka praktekkan. Ya di Indonesia mungkin kita jabatan tangan aja ya. Mungkin kita hanya jabatan tangan. Tapi poinnya adalah apa yang mendasari cium kudus? Apakah semua orang di seluruh bangsa harus melakukan ini cium yang kudus? Enggak kan? Kita tidak lakukan itu di Indonesia. Tapi memang karena ada prinsip di balik daripada cium yang kudus yang dipraktekkan oleh orang-orang di Timur Tengah seperti orang-orang di Ethiopia. Nah, kata kuncinya apa dari kata cium yang kudus? Dan apa yang menyebabkan satu ciuman itu sebagai satu ciuman yang kudus? Kuncinya adalah kata kudus itu keluar dari hati yang tulus. Hati yang tulus, ciuman yang kudus ya. Jadi ada persamaan dari kata apa? Ada persamaan dari kata dari 1 Tesalonika itu dengan 1 Timotius 2:8 ya. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Jadi cium yang suci itu sama dengan tangan yang suci. Ya kita berdoa kita harus apa? Tadahkan tangan. Wah, kenapa kita tidak praktekkan itu? Kenapa kita orang-orang Advent jarang kita lihat orang ya tadahkan tangan. Oh, kalau Anda tadahkan tangan nanti seperti Pentekost atau apa ya tadahkan tangan. Kita Advent enggak. Ya, artinya kita lihat ya. Karena ada yang lebih daripada itu. Apa artinya tangan yang suci yang harus ditadahkan, menadahkan tangan yang suci? Intinya tanpa marah dan tanpa perselisihan. Pada saat kita berdoa dengan ciuman yang kudus, artinya hati kita itu tulus untuk berdoa. Hati kita pada saat kita cium yang kudus itu keluar dari hati yang tulus karena kita mengasihi sesama kita. Seperti perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Kasih dengan hati yang tulus, bukan dengan pikiran yang ngeres karena mau tempel-tempelan apa ya? Tempel-tempelan pipi, bukan. Ya. Bukan. Atau supaya karena bisa peluk-pelukan, tapi marilah kita memiliki hati yang tulus. Jadi satu ciuman yang kudus, kenapa ciuman itu dipisahkan? Kata kudus, kodes adalah dipisahkan. Kenapa? Karena orang dunia juga cium-ciuman kan? Orang dunia, bukan hanya orang Advent di gereja itu cium-ciuman. Orang dunia juga cium-ciuman. Tetapi bedanya kita dengan orang dunia yang bercium-ciumannya. Kita ciuman yang kudus. Kenapa? Pertama,
keluar dari hati yang tulus, seperti yang saya sudah bahas. Dan yang kedua, ciuman yang kudus ini keluar dari hati bukan lagi yang tulus, tetapi dari hati yang sudah dikuduskan. Hati yang dikuduskan. Ya, pertama-tama, ya, karena kamu, 1 Petrus 3:8 katakan, karena kamu telah menyucikan hatimu. Hati kita yang sudah pertama-tama disucikan. Ya, bagaimana cara hati kita yang disucikan? Ya, itu menghasilkan apa? Hati yang disucikan itu menghasilkan oleh ketaatan kepada apa? Kebenaran. Ya, jadi pada saat kita taat kepada kebenaran, pada saat hati kita berpusat kepada Tuhan, itulah kebenarannya, pusat kepada Tuhan, hati yang kita taat kepada kehendak-kehendak Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang suci. Ya, menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas termasuk cium yang apa ya? Cium yang kudus, mengamalkan. Mungkin kita tidak cium yang kudus, tapi pada saat kita jabat tangan dengan saudara-saudari kekasih kita jabat tangan, kita katakan, engkau sahabatku, engkau kekasihku di dalam Tuhan. Kita jangan jabat tangan dengan orang bilang, kamu ini saya oke aja saya jabat tangan, tapi sebenarnya kamu tetap bersalah kepada saya. Saya masih sakit hati terhadap kamu, walaupun saya jabat tangan. Seringkali dalam hati kita masih apa? Masih mengomel atau masih menggerutu terhadap orang tersebut. Nggak boleh. Nah, itulah sebabnya ayat tadi katakan apa? Pada saat kita berdoa, janganlah dengan tanpa marah dan perselisihan. Pada saat kita cium yang kudus juga demikian. Janganlah jangan dengan hati yang marah dan perselisihan, tapi pada saat kita taat kepada kebenaran, ya, dan kita disucikan, hati kita disucikan, maka kita dapat memiliki ciuman yang kudus atau mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas kepada sesama kita. Kenapa? Karena itu keluar dari hati. Ya, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, segenap hatimu. Jadi apapun yang kita lakukan, ya mungkin ada saudara-saudari kita seperti saya yang kadang-kadang lupa untuk berkata, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus. Itu bukan berarti hati saya itu sedang jahat kepada Anda. Mungkin saja saya lupa. Ya, mungkin saja. Jadi marilah kita jangan menghakimi, ya, jangan terlalu menghakimi, ya. Biarlah kita melihat segala sesuatu itu dari hati, ya. Kasih persaudaraan yang keluar dari hati yang kudus. Hati yang kudus, termasuk dalam hal kita menyapa pada saat kita melihat mungkin seorang pendeta dari Filipina, dia tidak punya jas dari Filipina, dia datang dengan apa? Dia datang dengan barong. Jangan langsung kita hakimi dia, kita katakan, wah ini pendeta yang dari Filipina ini dia nggak benar nih di hadapan Tuhan. Kenapa dia nggak pakai jas untuk berkhotbah? Hati-hati, saudara ya, hati-hati. Kenapa? Karena the heart of the matter, inti dari segala sesuatu, inti dari permasalahan adalah masalah hati. Tuhan selalu menekankan itu, masalah hati. Ya, masalah hati. Walaupun kita sudah benar sekalipun, walaupun kita sudah dibenarkan sekalipun, hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Ada seorang di Samaria yang bernama Simon, ya, sudah menerima kebenaran, ya, dia sudah menerima kebenaran, dia menjadi percaya, dia bahkan dibaptis, ya. Dan dia bahkan melayani bersama-sama dengan Filipus, ya. Kisah Rasul-Rasul 8 ayat 13. Dan dia melihat, waduh, dia takjub, kok Filipus ini hebat sekali. Ya, salah satu murid diakon, ya, di sahabat lalu saya berbicara sedikit tentang Filipus, ya, di acara khotbah. Jadi dia di Samaria ini, Simon ini melihat, wah, Filipus ini hebat sekali dia. Dia dapat membuat tanda-tanda mujizat-mujizat besar yang terjadi yang telah dibuat oleh Filipus. Demikian juga dengan apa? Ya, pada saat rasul-rasul lainnya juga datang, Simon dan Yohanes datang, dia lihat, wah, Simon dan Yohanes juga melakukan tanda-tanda mujizat. Lalu juga dapat apa? Membawa apa? Orang-orang yang dibaptis itu menerima Roh Kudus. Maka dia juga rindu. Tapi kerinduannya itu salah kaprah. Kenapa? Apa yang Simon ini buat? Nah, ayatnya yang ke-18 sampai 20. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, maka ia menawarkan uang. Ia menawarkan uang kepada para rasul, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Coba kita lihat. Dia ingin supaya dia
benar di hadapan Tuhan. Supaya dia juga dapat apa? Menumpangkan tangan di atas seseorang dan orang menerima Roh Kudus. Tetapi bagaimana caranya dia ingin untuk mendapatkan kuasa tersebut? Dia gunakan apa? Sogokan, dia tawarkan uang kepada rasul-rasul. Lalu apa yang rasul-rasul katakan kepada dia? Ayat 21 dan 22. Kisah Rasul-Rasul 8 ayat 21 dan 22. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, lurus atau tidak lurusnya kita bukan karena saya tidak memakai pakaian yang lebih daripada Anda atau tidak, ya, atau karena saya mengucapkan satu kata yang lebih sempurna daripada Anda, tidak. Tetapi lurus atau tidak lurusnya kita di hadapan Tuhan oleh adanya hati kita yang lurus, hati kita yang mengasihi sesama, hati kita yang melihat bahwa mari kita bersama-sama berjalan, mari kita gantinya kita mengkritik, gantinya kita mengecam orang oleh sebab mereka pakaian yang berbeda, perkataan yang tidak sesuai dengan yang kita pikir yang terbaik. Marilah kita bersama-sama memiliki hati yang lurus di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak, maka hal yang sama dikatakan pada Simon dapat menjadi bagian kita. Tidak ada bagianmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu itu. Tuhan, firman Tuhan cukup jelas selalu menyatakan bahwa kebenaran kita di hadapan Tuhan itu adalah masalah hati, ya, masalah hati. Kalau kita lihat bagaimana khotbah di atas bukit, ya, Yesus ulang-ulangi itu, berbagailah orang yang murah hatinya, merciful heart, mereka akan beroleh kemurahan. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya. Ya, yang ketiga, ya, Matius 5, berbagailah orang yang membawa damai. Itu membawa damai, saya sudah pernah khotbahkan, ya. Itu satu hapax legomenon, satu ayat yang hanya muncul satu kali. Tapi terjemahan yang lebih tepat bukannya berbagailah orang yang membawa damai seakan-akan dia pembawa damai, peacemaker, tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang hatinya damai, seperti murah hati, suci hati, dan juga apa? Damai hati. Berbagailah orang yang damai hatinya, yang walaupun dalam keadaan apapun dia tetap tenang, dia tetap berserah, tetap memiliki iman. Karena orang-orang inilah yang akan disebut anak-anak Allah. Allah melihat hati kita. Allah ingin agar kita beribadah kepadanya. Tentu saja saya ulang-ulangi. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan kesopan santunan, ya. Sopan santunan dapat kita miliki. Mari kita beribadah dengan kata-kata yang baik. Tetapi janganlah sopan santun yang walaupun sudah sopan santun atau walaupun kata-kata tersebut mungkin dianggap kurang sempurna, itu menjadi hal yang memisahkan saya dan saudara lain. Karena itu yang terjadi kan dengan legalisme daripada orang-orang Farisi di zaman Yesus. Pada saat seorang Farisi berdoa di dalam Ka'bah, Tuhan, aku bersyukur. Tidak sama seperti pemungut cukai ini, Tuhan. Aku tidak sama seperti dia. Dia melihat dirinya tinggi dan melihat orang lain rendah karena orang lain dia dalam pikirannya tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Ya. Tetapi apa yang Yesus katakan terhadap orang Farisi dan pemungut cukai, siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan oleh Yesus adalah pemungut cukai. Kenapa? Karena Yesus melihat hatinya. Dia katakan kepada Tuhan, Allahku, aku orang berdosa. Hatiku itu hati najis. Aku orang berdosa, ampunilah aku. Itu hati yang dilihat Tuhan. Ya, itulah yang menyebabkan saudara dan saya, kita dapat mencegah diri kita dari legalisme. Mari kita menyelidiki hati kita. Adakah saya memiliki kemurahan hati kepada orang-orang yang tidak seperti yang kita maui terjadi di dalam gereja? Adakah kita memiliki hati yang suci, yang hanya berpusat kepada Allah yang kudus, atau berpusat kepada diri kita yang kita anggap kudus, lebih suci dari orang lain? Adakah kita memiliki hati yang damai? Adakah kita akan menegur? Mungkin ada orang yang tidak berpakaian pantas, mari kita tetap membantu orang tersebut sampai dia memiliki pakaian yang mungkin lebih pantas untuk berbakti di gereja. Tapi poinnya segala sesuatu, ya, penurutan kita biarlah keluar dari dalam hati. Itulah kehendak Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam Yeremia 31 dan 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Bukan lagi aku menaruh
Aku akan apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, bukan lagi dalam dua loh batu, tapi dalam hati mereka, supaya penurutan itu keluar dari dalam hati. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kiranya kita memiliki hati ya yang telah diubahkan, hati yang telah diubahkan, sehingga legalisme itu bukan menjadi bagian kita, sehingga dengan hati yang diubahkan tersebut kita akan menurut kehendak Tuhan, menurut dengan kehendak Tuhan, bukan karena kita terpaksa, tapi karena penurutan itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan dan hati yang mencintai sesama. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Sekali lagi masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ya, silakan. Ada kira-kira tambahan saudara-saudari sekalian? Ya, ada kira-kira? Jika yang sementara tambahan mungkin dari Papi, Om Rain, silakan. Terima kasih Pendeta, sangat lengkap. Ya, silakan Om Rain. Ya, terima kasih Pendeta, lengkap sekali. Dan sebenarnya legalisme ini sebagai alat untuk menghancurkan kita sama kita. Ada yang merasakan lebih suci dari orang lain kan. Dan ini banyak kali terjadi juga di jemaat. Tapi dengan pekabaran ini kita harus tahu bahwa itu kita diselamatkan bukan karena perilaku kita yang lebih suci dari orang lain, ya, hanya dari Yesus Kristus. Jadi ini pernah saya alami juga, artinya di jemaat-jemaat yang pernah kami kunjungi. Ada satu tante di gereja, dia cuma perhatikan siapa yang pangku kaki, siapa yang pakaiannya agak pendek, malah dia suruh pulang ganti baju dulu. Dan ini termasuk juga, untung yang itu tidak kecewa karena sudah murtad dia. Terima kasih Pendeta, sangat bagus. Ya. Ya. Saya sekali lagi Om Red, saya tidak menganjurkan kita bebas masuk gereja dengan pakaian pendek atau apa ya. Kita tentunya mengetahui bahwa perbaktian itu adalah satu hal yang kita fokuskan kepada Tuhan, bukan fokus kepada tubuh saya yang mungkin lebih indah dari orang lain atau apa seperti begitu ya. Tapi poinnya adalah mari kita melihat hal yang sepatutnya ya pada saat kita berbakti dengan pakaian yang sepantasnya. Tapi pada saat yang bersama kita tidak melihat bahwa pakaian yang saya pakai ini lebih suci daripada pakaian yang orang lain mungkin anggap sudah pantas ya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih ya Om Ren. Ya. Ada Pak Api mungkin jika ada tambahan atau saudara-saudara lain Bapak Simatupang atau Gus, ya. thank you. Ya. Baik, mungkin dari Indonesia. Saya mohon maaf, ini mungkin saya sedang membawa sesuatu yang jangan Anda pikir, wah ini ide dari Amerika mungkin yang pakaiannya mungkin agak lebih bebas dari Indonesia. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan Bapak Siregar, bagaimana tentang ada tambahan mungkin jika ada tentang pakaian jas ini? Silakan di-unmute Pak jika ada yang mau ditambahkan. Ya. Sudah bagus, lengkap Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya baik, jika tidak ada yang dari Zoom, dari live stream, Dek, silakan Dek. Oh, tidak ada tambahan, Pendeta. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Ya, kita akan masuk ke bagian. Ibu Esther ya. Saya lihat ada tangan diangkat. Silakan Ibu Esther. Saya mau tanya aja nih, karena kita hidup di Amerika, tadi disinggung soal jas. Sekarang saya mau tanya soal wanita-wanita ini, Pendeta. Di Amerika kan kalau memang dingin sekali. Tapi kayaknya kalau wanita pakai celana panjang, kayaknya risih juga tuh kalau orang-orang lihat. Tapi kalau memang dingin sekali, Pendeta, kalau laki-laki nggak berasa memang karena mereka pakai celana panjang, pakai jas, pakai daleman. Tapi kalau perempuan suruh pakai rok, dingin-dingin, terpancing juga untuk pakai celana panjang. Jadi ada orang yang menyatakan janganlah wanita berpakaian seperti pria ya, seperti kita pulang. Saya lupa ayatnya, tapi ada itu ya. Cross dressing ya, seperti akan seperti cross dressing ya. Nah, kalau kita lihat tentu saja itu ada di zaman Israel atau di zaman dulu ya, memang pakaian itu menjadi satu hal yang sangat nyata ya. Dengan kalian cross dressing itu masalahnya bukan karena pakaian itu sendiri, tetapi ada orang-orang yang ingin seperti saat ini ya, seperti zaman sekarang mungkin lebih canggih lagi kalau ingin bukan lagi cross dressing tapi
mereka apa? Bukan pertukaran pakaian, tapi pertukaran kelamin, dioperasi. Jadi itu inti daripada ayat yang menyatakan jangan cross dressing adalah keinginan seorang wanita untuk menjadi seperti pria. Jadi manifestasi dari keinginan batinnya itu dimanifestasikan dengan pakaiannya yang di zaman Alkitab itu dia buat. Jadi inti utama itu bukan dari segi apa pakaian, tentu saja pakaian itu sudah lebih apa dari zaman di Alkitab itu berbeda sekali antara pakaian pria dan pakaian apa wanita. Tetapi poin utama, the heart of the matter istilahnya, intisari daripada masalah dengan ayat tersebut adalah orang-orang yang tidak mengakui sifat alamiah mereka. Sifat alamiah mereka. Nah, saya akan mungkin suatu waktu kita akan membahas ya. Dengan saya harus memiliki simpati. Dari kemarin mungkin Anda dengar saya berbicara mungkin seakan-akan sangat keras terhadap orang-orang yang transgender dan lain sebagainya. Saya katakan kita harus mengasihi mereka. Kita harus apa ya, membawa mereka untuk kembali ke dalam satu pangkuan Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Dan kita juga harus mengetahui dengan kemajuan teknologi yang manusia telah buat sekarang ini. Kalau Anda lihat ya, ada efek-efek negatif daripada teknologi sekarang yang menyebabkan kerusakan-kerusakan dalam genetika manusia. Ya, itu ada terbukti. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang terjadi sekarang dengan adanya apa ya? Dengan adanya fertilizers dan lain sebagainya yang sudah terbukti, sudah didata, maka ada anak-anak kita itu yang Aphrodite artinya dia memiliki apa? Kedua sifat kelamin itu ada di dalam satu orang tersebut. Jadi ada orang yang memang di Alkitab juga berbicara, ini satu waktu mungkin saya akan bahas. Ada orang yang secara alamiah ada masalah dengan genetika sampai mereka harus apa? Memiliki seperti dua hal tersebut, laki-laki dan wanita pada saat itu. Itu di luar pembahasan kita ya. Itu satu hal yang dapat kita lihat dari satu sisi. Tapi poinnya adalah bahwa mari kita memiliki kasih kepada mereka dan mencoba secara seperti Kristus yang diam di antara orang berdosa untuk membawa mereka untuk kembali dihadapkan kepada firman Tuhan dan satu kepastian bahwa Tuhan sanggup merubah orang. Tuhan sanggup merubah jika ada keinginan-keinginan yang telah salah, yang telah dibina oleh orang tersebut, maka Tuhan sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kembali meluruskan seseorang, laki-laki kepada sifat alamiahnya sebagai laki-laki dan perempuan kepada sifat alamiah sebagai perempuan, dan Tuhan sanggup lakukan hal tersebut. Jadi itu poin pertama. Tapi kembali kepada pakaian tadi, Saudari Esther ya. Poinnya adalah bahwa pada saat jangan ada cross dressing dalam Alkitab, itu adalah manifestasi luar dari keinginan orang yang berpakaian tersebut untuk tidak mengakui sifat alamiahnya. Dan itulah yang dilarang, tapi bukan berarti kita semua harus pakai apa ya, pakai rok dan itu pada saat musim dingin. Artinya kita harus diminta untuk apa? Memiliki pakaian yang apa ya? Pakaian yang comfortable pada saat kita berbakti, apalagi musim dingin di Amerika. Jadi saya pribadi tidak melihat itu sebagai, terus terang saja, melihat sebegitu sebagai satu hal yang salah kalau orang harus apa? Memakai pakaian apa? Memakai seakan-akan wah dia pakai celana pria yang dia pakai. Ibu-ibu ini kok pakai celana pria ke gereja. Nah, sekali lagi mari kita lihat hatinya ya. Ada orang-orang mungkin yang nggak bisa dia karena dingin dan ada alergi dan lain sebagainya. Apakah kita harus menghakimi mereka pada saat mereka tidak memakai rok yang panjang untuk menutup diri mereka pada saat dingin? Mari kita jangan menjadi apa ya? Menjadi batu sandungan juga terhadap orang-orang yang dalam keadaan seperti itu. Mari kita menguji hati kita masing-masing, ya, menguji hati kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Saudari Esther. Ada saudara-saudara lainnya dapat membantu menjawab Saudari Esther? Silakan Tante Saya Yeni. mau bertanya. Oh, silakan. Boleh? Ya, silakan Tante. Saya pernah menegur satu orang di gereja karena dia mau pimpin acara lah, ya ada acara di gereja. Karena dia pakai celana panjang, jadi dia di belakang sibuk di bilik bercakap, jadi saya tanya, kamu ngambil bagian kah? Oh iya. Loh, kalau mau ambil bagian kenapa kamu pakai celana panjang gitu kan? Kayak mau rekreasi gitu. Jadi langsung, kenapa Tante nggak bisa? Bukan, saya bilang bukan nggak bisa. Kalau mungkin hanya hadir dari gereja, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau naik mimbar, mau pimpin acara, mereka mau lihat itu solemnya ibadah itu bagaimana. Jadi untuk sekarang kamu belum bersedia, kamu belum siap untuk naik mimbar, berarti kan cari orang lain aja dulu untuk menggantikan kamu mau pimpin acara ibadah sore ini, saya bilang gitu. Kelihatan dia sudah tidak enak. Jadi saya mau tanya, apakah saya salah kalau saya sudah tegur langsung orangnya gitu?
Artinya, terima kasih Tante Yeni, terima kasih ya. Jadi tentu saja ada hal-hal yang harus ada juga cultural sensitive ya. Cultural sensitive. Misalnya di India itu orang India perut kelihatan itu nggak ada masalah. Biar di gereja orang India itu nggak ada masalah dengan perut yang kelihatan. Coba Anda lihat ibu-ibu India yang pakai pakaian sari. Di mana saja mereka kan. Itu culturally sensitive. Tetapi orang India tidak boleh kelihatan kakinya. Kaki itu harus tertutup. Ya, kaki itu harus tertutup. Perut boleh dilihat, kaki itu boleh apa? Tidak boleh dilihat. Orang Thailand juga demikian. Jadi kita tentu saja kita juga harus melihat tentu saja itu kan bukan membawa keselamatan ya. Pakaian itu tidak membawa keselamatan, bukan pakaian yang menyelamatkan kita. Keselamatan kita hanya oleh sebab kasih karunia Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan kalau hal-hal yang culturally sensitive tersebut, maka kita harus lihat kita dapat apa? Jangan menjadi prinsip Alkitab lainnya, jangan kita menjadi apa ya? Menjadi batu sandungan ya. Jadi jangan kita menjadi batu sandungan ya. Jadi itulah sebabnya mari kita lihat culture-nya itu. Kebudayaan kita masing-masing ya. Saya menghargai kebudayaan di Indonesia kalau pembicara harus pakai jas. Itulah sebabnya kalau saya harus buka jas supaya tidak merusakkan kekudusan hari Sabat dalam tanda kutip, saya minta izin, saya kutip ayat Alkitab, saya buka jas tersebut ya. Tapi saya masih pakai dasi ya. Jadi saya coba untuk juga apa ya, tidak menjadi batu sandungan. Tetapi poinnya adalah mari kebudayaan tersebut yang jika memang itu adalah kebudayaan di gereja setempat, mari kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada orang-orang yang misalnya kalau memang jemaat setempat yang sudah melihat bahwa salah satu fungsi yang kebudayaan jemaat tersebut yang mana untuk membawakan acara itu harus memakai yang sopan mungkin dan prinsip kesopanan setempat seperti saya ulangi, kesopanan orang India, perut kelihatan, kaki tidak boleh kelihatan. Ya, itu sopan, sangat sopan. Nah, kalau jemaat setempat pikir bahwa kesopanan itu harus pakai rok dan tidak boleh pakai celana panjang, mungkin terlebih dahulu harus dinyatakan kepada siapa saja. Ya, mungkin diumumkan terlebih dahulu kalau memang ada keputusan jemaat, apakah itu ada satu keputusan jemaat diberikan, peraturan jemaat memberitahukan ada hal-hal yang tidak tertulis dalam peraturan jemaat, tetapi jemaat setempat dapat membuat yang sesuai dengan keadaan dan keberadaan jemaat tersebut. Jadi kalau memang ada seperti jemaat Indonesia, hari Sabat itu ada meja di mimbar itu tidak boleh dipindah. Walaupun ada kor yang besar yang akan maju untuk menyanyi, meja di depan itu suci sekali. Itu lambang kekudusan jemaat tersebut. Nggak boleh diangkat-angkat jemaat mejanya. Saya secara teologis itu nggak ada. Itu seperti Rasul Paulus katakan, itu tidak ada yang masalah dengan daging yang sudah dipersembahkan dipersembahkan kepada dewa lalu dijual di pasar, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tidak ada ilah-ilah Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus juga katakan apa? Jangan kita menjadi batu sandungan. Ada orang yang bisa makan makanan yang lembek, ada orang yang bisa makanan yang keras. Jadi kepada jemaat-jemaat tersebut yang pikir nggak boleh dipindahkan mejanya, saya ikuti. Jadi waktu ada bawa Core Unclub ya, saya bawa waktu lalu di jemaat-jemaat. Oh ini pendeta ini nggak boleh dipindahkan meja di depan mimbar bukan mimbar, ini meja di depan apa ya? Yang untuk acara sekolah Sabat nggak boleh diganggu gugat gitu. Itu merusak kekudusan. Yang terjadi kita apa? Kita sesuaikan supaya jangan jadi apa? Batu sandungan. Tetapi mari kita lihat ya, mungkin mari kita sosialisasikan lebih dahulu kepada diumumkan. Jadi pada saat diumumkan, oke, saudara ini besok mungkin cerita mission. Saudara mungkin baru tapi di jemaat kita ini untuk yang mau maju ke depan mungkin harus pakai rok dan bukannya celana panjang. Harus disosialisasikan terlebih dahulu. Tapi poinnya, mari kita kembali melihat ya, terlebih dari segala kebudayaan. Saya ulangi, setiap kebudayaan apapun, culture di jemaat sekalipun, itu culture itu harus berada di bawah apa? Di bawah kuasa, di atasnya itu harus ada apa? Firman Tuhan. Mana? Firman Tuhan itu lebih menekankan apa ya? Lebih menekankan hati daripada posisi mimbar ataupun apa ya? Hal-hal lainnya yang dibuat oleh manusia. Mudah-mudahan dapat menjawab Tante Yeni. Ya, mudah-mudahan dapat. Ya, silakan Ibu Simatupang. Ya, di jemaat kami memang telah diputuskan di komite. Kalau yang mengambil bahagian, sebaiknya jangan pakai celana panjang. Dan itu diumumkan. Kami semua anggota tahu.
Tetapi bila ada tamu yang tidak tahu, kami tidak tegur. Karena dia tidak tahu, ya. Tetapi kalau anggota gereja, karena kami sudah diputuskan boleh pakai celana panjang, tapi kalau ambil bagian ke depan, sebaiknya jangan, tidak boleh. Jadi seperti yang tadi pastor katakan, ya kalau itu diputuskan di jemaat, tentu baik. Tapi kalau ada tamu dia nggak tahu, tentu kita nggak mungkin bilang sama dia, oh enggak boleh kamu ambil bagian. Saya pikir etikanya seperti itu ya. Terima kasih, jawaban yang tepat sekali. Terima kasih. Itulah inti daripada jawaban. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi satu penerangan bagi kita semua. Terima kasih Tante Yeni, terima kasih banyak. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu acara ibadah melalui doa ya, melalui doa-doa yang kita panjatkan. Ada dari saudara-saudari sekalian, silakan. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, pada bagian yang kedua yang dengan permohonan-permohonan doa jika ada hal